Halo, perkenalkan nama saya Rosada Limamiak, program studi farmasi semester 1 kelas A, Universitas Citra Bangsa. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi alkalimetri dari mata kuliah praktikum kimia farmasi dasar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri adalah untuk menentukan kadar suatu zat. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi, di mana ion H dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral. Terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titran dan zat yang dititrasi atau titrat. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama, membuat sebuah larutan standar NaOH. Yang kedua, membuat standarisasi larutan NaOH dengan penetapan kadar CH3COOH. Yang kelima, jelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Di sini saya memilih asam asetat atau CH3COOH sebagai sampel. Yang pertama, alat dan bahan. Alat: labu ukur 250 ml, Erlenmeyer, buret, kertas putih, pipet volume, pipet gondok, corong, neraca analitik, klem, dan stat. Bahan yang pertama, 0,1575 gram asam oksalat atau H2C2O4 2H2O. Yang kedua, larutan baku sekunder natrium hidroksida atau NaOH 0,01 N. Yang ketiga, larutan sampel CH3COOH atau Bn sama dengan 60,05. Yang keempat, indikator phenolphthalein. Yang kelima, aqueous. Yang kedua, prosedur kerja. A. Pembuatan larutan baku primer. Yang pertama, asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di atas neraca analitik. Yang kedua, dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Yang ketiga, ditambahkan aqueous sampai tanda kalibrasi. Yang keempat, labu ditutup dan dikocok. B. Pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O. Yang pertama, 25 ml larutan asam oksalat di pipet. Yang kedua, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Yang keempat, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 N sampai larutan berwarna merah jambu. Yang kelima, volume pemakaian NaOH dicatat. Yang keenam, titrasi diulangi sekali lagi. Yang ketujuh, dihitung normalitasnya. C. Penentuan kadar CH3COOH. Yang pertama, di pipet 25 ml larutan CH3COOH. Yang kedua, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Yang keempat, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,01 N sampai larutan berwarna merah jambu. Yang kelima, volume pemakaian NaOH dicatat. Yang keenam, kadar CH3COOH ditentukan dalam persen B/V. Yang ketiga, hasil pengamatan. A. Pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O. Volume H2C2O4 2H2O. Percobaan pertama 25 ml, percobaan kedua 25 ml, rata-rata 25 ml. Volume NaOH. Percobaan pertama 32,00 ml, percobaan kedua 31,21 ml, rata-rata 31,6 ml. B. Penentuan kadar CH3COOH.
volume H2C2O4 2H2O, percobaan pertama 25 ml, percobaan kedua 25 ml, rata-rata 25 ml. Volume NaOH, percobaan pertama 36,5 ml, percobaan kedua 36,5 ml, rata-rata 36,5 ml. Yang keempat, perhitungan. A. Pembakuan NaOH dengan H2C2O4 2H2O. Yang pertama, Be sama dengan bobot molekul per valensi. Yang kedua, N sama dengan G per V kali 1000 per 250 ml sama dengan 0,01 N. Yang ketiga, VNaOH dikali NaOH sama dengan V asam oksalat kali N asam oksalat. Yang keempat, 31,6 ml kali NaOH sama dengan 25 ml kali 0,01 N. Yang kelima, NaOH sama dengan 0,007911 N. Yang kelima, pembahasan. Pada praktikum alkalimetri ini, sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa asam lemah, yaitu asam asetat. Sebelum menentukan konsentrasinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu pembuatan larutan baku primer dan pembakuan larutan baku sekunder oleh larutan baku primer. Larutan baku primer yang digunakan adalah asam oksalat 0,1575 gram yang kemudian dilarutkan di dalam labu ukur sampai batas kalibrasi 250 ml. Untuk mengamati titik ekivalen, dipakai indikator yang warnanya di sekitar titik ekivalen. Dalam stoikiometri titrasi, titik ekivalen dari reaksi netralisasi adalah titik pada reaksi di mana asam oksalat dan natrium hidroksida keduanya setara, yaitu di mana keduanya tidak ada yang berlebihan. Dalam titrasi, suatu larutan yang akan dinetralkan, misalnya asam, ditempatkan di dalam flas bersamaan dengan beberapa tetes indikator asam basa. Kemudian larutan lainnya, misalnya basa, yang terdapat di dalam buret, ditambahkan ke asam. Titik ekivalen terjadi pada saat terjadinya perubahan warna indikator phenolphthalein. Titik pada titrasi, di mana phenolphthalein warnanya berubah menjadi warna merah jambu, karena indikator ini dapat berubah warna dalam keadaan basa, yaitu di antara pH 8-10. Fenomena ini disebut dengan titik akhir titrasi. Untuk perhitungan kadar dari asam oksalat digunakan rumus persen B per V sampel sama dengan N kali Bm kali 100 per 1000, sehingga dari hasil perhitungan tersebut kadar asam asetat yang diperoleh adalah 0,0693% B per V. Yang keenam, kesimpulan. Melalui titrasi alkalimetri yang telah dilakukan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kadar asam asetat adalah 0,0693% B per V.